Abdullah bin Abdurrahman Bafadal wa masyayikh wa talam dari wa jami syarah al-kitab wal muhassyin ala syarah masyayikhihim wa talam min anhum min jami'il ulama wal awliya as-salihin wa mu'allif al-kitab an-nafi'an min masyarik al-ardi ila maghribiha wa ila awliya al-balda wa ulama'iha wa salahiha wa ila arwah walidina wa masyayikhina wa man ahsana ila muslimin muslimat wa ummatin lahum yarhamhum wa yusmil jannah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Qala al-muallif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ilmihi wa bi ilmina bi ilmi sayyidis salihin fid dharani amin ya rabbal alamin. Faslun fi syuruti sihhatis shaum. Fasal menjelaskan tentang syarat-syarat sahnya puasa. Di sini oleh muallif dijadikan satu antara rukun dan syaratnya puasa. Jadi yang akan disebutkan ini sebagiannya rukun, sebagiannya syarat. Syarat dan rukun itu sama-sama harus dilakukan. Kalau enggak dilakukan enggak sah. Baik itu ibadah maupun muamalat. Jadi baik ibadah atau muamalat harus memenuhi rukun dan syarat. Kalau salah satunya ditinggalkan baik itu rukun atau syarat, ibadahnya enggak sah, muamalahnya enggak sah, nikahnya juga enggak sah dan seterusnya. Rukun dan syarat itu beda, sama-sama harus dilakukan. Cuman rukun itu bagian dari ibadah. Kalau syarat bukan bagian, di luar. Ya, di luar. Contoh rukun kalau kita bicara sholat misalnya, takbir, niat, baca fatihah, ruku, sujud. Sholat itu apa? Ya sholat itu ya niat, ya takbir, ya ruku, ya sujud. Itu sholat. Jadi bagian dari ibadah. Juz dari ibadah itu sendiri. Kalau muamalat ya bagian dari muamalat itu, B misalnya. Ya bagian dari B itu sendiri. Tanpa terwujud itu ya tidak ada B. Pembeli misalnya. Tidak ada pembeli. Apa ada? Mungkin ada B? Tidak ada B. Siapa pembelinya? Nah, kayak ini namanya rukun. Nah, dalam pernikahan misalnya suami atau istri, ini rukun bukan syarat. Kalau tidak ada suaminya, apa ada pernikahan? Atau ada istrinya? Tidak ada pernikahan. Itu, tidak ada pernikahan. Nah, ini namanya rukun. Jadi bagian dari hakikoh, bagian dari ibadah, bagian dari muamalat, bagian dari pernikahan. Nah, ini. Kalau nggak ada ya nggak ada. Sholat, tidak ada puasa, tidak ada tidak ada pernikahan dan seterusnya. Ini rukun. Tapi kalau syarat harus dilakukan tapi bukan bagian dari sholat itu sendiri misalnya. Misalnya wudhu. Wudhu ini kan syarat sahnya sholat. Tapi apakah wudhu bagian dari sholat? Tidak. Wudhu itu bukan sholat. Nutup aurat, syaratnya sholat. Tapi nutup aurat bukan bagian dari sholat. Itu bukan dari sholat. Buktinya dilakukan sejak sebelum sholat. Iya kan? Nah, itu. Ini namanya syarat. Ya, namanya syarat. Dalam puasa ini juga ada rukun, ada syarat. Rukunnya puasa apa? Niat. Kemudian imsak anil muftirat, ya. Niat, imsak anil muftirat, menahan diri dari apapun yang membatalkan puasa. Ditambah as-shaim, orang yang puasa. Enggak ada niat yang enggak ada puasa. Enggak ada imsak ya enggak ada puasa. Saya udah niat puasa tapi makan terus lanjut. Ya enggak puasa. Atau enggak ada yang puasa. Ya enggak bakalan ada puasa ya. Ini rukun. Ada syarat. Ada syarat. Syaratnya nanti misalnya enggak boleh begini, enggak boleh harinya yang dibuat puasa enggak boleh hari raya, hari-hari yang diharamkan untuk puasa. Ini namanya syarat. Gitu. Udah. Di sini jadikan satu oleh muallif antara syarat dan rukun. Faslun fi syuruti sihhatis shaum. Fasal menjelaskan tentang syarat-syarat sahnya puasa. Wa syurutu sihhatis shaum an-niyah. Nah, dimasukkan syarat niat ya. Padahal tadi diterangkan niat termasuk apa? Rukun. Termasuk syarat sahnya puasa adalah niat. Niat sudah maklum, lughatan al-qasdu ya. Niat lughatan al-qasdu, bertujuan. Bertujuan apa? Terserah. Tujuan apa saja. Bersamaan dengan perbuatannya atau mendahului perbuatannya. Ini niat lughatan. Kalau apa? Kalau istilahan niat itu al-qasdu al-muqtarin bi fi'lihi. Ya, qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi.
bertujuan melakukan perbuatan, melakukan sesuatu bersamaan dengan melakukannya. Itu niat istilahan. Kalau lughatan tidak harus. Kemudian cara niat dalam puasa ini dibeda-bedakan. Ada kalanya puasa itu fardu, ada kalanya puasa itu sunnah. Di sini dikatakan fa in kana fardhon usturitat tabyitu wa ta'yinu kasaumi ramadhana au nadrin. Kalau puasanya itu fardu, maka usturitat tabyid disyaratkan menginapkan niat. Artinya menginapkan niat dilakukan di malam hari. Malam ini yang dimaksud mulai dari maghrib sampai sebelum subuh. Ya, antara maghrib sampai subuh. Jadi antara maghrib dan subuh. Itu tempatnya niat, itu yang dimaksud tabyid. Niat puasa itu seperti itu. Nah, berarti di sini niatnya mendahului ibadah. Karena memang nggak bisa kalau puasa dibarengkan, repot, masyaqqat. Jadi dipersiskan, antum akhirnya tiap hari ngintip fajar ya. Ngintip fajar, niatnya dibarengkan fajar, masyaqqat, nggak mungkin ya. Sulit. Bahkan kalau ada orang niat seperti itu nggak sah. Nggak sah. Nah, karena sulit, alasannya karena sulit asalnya, akhirnya wajib niat itu dilakukan di malam hari. Kenapa? Karena ada hadis Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Malam yubayyitis siyam qoblal fajri fala siyamalah." Barang siapa yang tidak menginapkan niat puasa, tidak melakukan niat puasa wajib, maksudnya di malam hari sebelum fajar, maka fala siyamalah, ai fala siyamalahu sahih. Maka puasanya tidak sah. Itu. Kenapa diarahkan pada fardu? Padahal hatinya kan malam yubayyitis siyam. Gak ada kalimat fardunya kan ya? Iya, karena kalau puasa sunat sering Rasulullah mencontohkan niat di siang hari. Rasulullah SAW itu kan tidak setiap hari ada yang dimakan di rumah itu. Sengaja beliau begitu. Kalau mau gunung-gunung siap jadi emas, pasir-pasir siap jadi emas, batu-batu siap jadi permata. Tapi beliau tidak mau ya. Beliau tidak mau. Kadang-kadang beliau itu di pagi hari pergi ke rumah istrinya. Ada makanan. Ada. Kalau ada, apapun dimakan. Tidak rewel, tidak harus ini, tidak harus itu, tidak. Apa yang ada dimakan. Itu Rasulullah SAW. Termasuk akhlaknya Rasulullah SAW adalah apa? Ya'kulul mawjud wala yatlubul mafqud. Ya'kulul mawjud. Makan apa yang ada. Yang ada roti, ya roti. Yang ada lahem, ya lahem. Yang ada susu, ya susu. Susu itu udah makan, udah. Tidak kayak kita. Kalau belum nasi, tidak makan ya. Itu hatta habis kolak mie ayam, bakso, ya, makanan pembuka penutup belum makan kalau belum makan nasi. Kalau Rasulullah enggak. Itu. Ada roti, ada sisa-sisa roti ya itu dimakan. Ada apa? Daging ya daging. Ada susu ya susu. Ada kurma ya kurma. Ada air ya air saja. Enggak ada apa-apa puasa, beres, enggak ribet. Ya, enggak ribet. Jadi sering Rasulullah SAW kadang datang ada makanan. Oh kita enggak punya apa-apa, Rasulullah sudah berapa hari ini enggak pernah nyalakan kompor. Tidak pernah nyalakan tempat masak. Tidak ada yang dimasak. Rasulullah nggak ribet. Tidak nyari-nyari, bingung gitu, tidak. Langsung, idzan nasu. Ya udah kalau begitu saya puasa. Lah pagi hari baru niat puasa. Puasa apa sunnah. Berarti hadis yang tadi, malam yubayyitis siyam qoblal fajri fala siyamalah, ini khusus puasa fardu. Jadi orang yang puasa fardu tidak niat di malam hari sebelum fajar, maka puasanya tidak sah. Adapun puasa sunat boleh, yang penting belum zawal, belum duhur ya. Yang penting belum duhur. Kalau udah duhur belum niat ya tidak bisa. Jam segini nih jam 8 baru niat sah. Yang penting dari subuh sampai sekarang belum makan. Kalau udah tadi makan weci, tambah kopi, kemudian roti goreng 3 misalnya ya. Waduh ini males sarapan namanya. Males sarapan. Niat puasa wis. Tadi itu. Bukan sarapan itu. Itu lebih dari sarapan itu 3 roti goreng sama weci ya. Ngomong belum sarapan. Itu. Apa banyak tolaba di Hadramut itu kalau sarapan itu ya bakhomri itu aja 1. Bakhomri itu kue digoreng ya kayak mirip roti goreng lah. Kalau di sini itu mirip cakwe itu. Lebih kecil. Ya itu toh sarapan sudah sama teh, sudah sarapan itu. Nanti baru makan siang. Kalau kita enggak itu ya cemilan itu ya. Udah kekenyangan baru makan itu cemilan. Di Hadramut banyak. Itu.
Di Hadramut banyak. Ya sarapannya ya itu sudah. Namanya kue bakhomri. Ya digoreng, ya mirip roti. Kalau di sini mirip cakwe itu yang kotak, kan ada yang panjang, ada yang kotak kan ya. Ya yang kotak itu sudah satu. Ya itu sarapannya sudah. Itu sarapannya sama teh atau teh susu. Udah nanti makan siang jam 1. Makan nasinya. Sarapannya itu aja, daras itu habis itu. Bukan daras 1 jam tidur lagi. Sebelum daras tidur, daras 1 jam, kadang setengah jam, pada daras tidur lagi. Enggak. Ya. Di sana daras dari jam 8 sampai jam 1 daras, nyambung itu. Baru makan sih. Ya biasa aja. Semua tergantung kebiasaannya, tergantung kebiasaan. Ya seperti itu. Ini habis roti goreng 3, weci, kopi. Ngomongnya belum sarapan, wis anak puasa belum. Enggak ada sarapan. Tadi itu apa ya? Syaratnya puasa sunat boleh. Kalau puasa fardu niatnya harus malam. Kalau puasa sunat enggak, yang penting belum zawal. Malam boleh, pagi boleh, siang boleh. Yang penting belum zuhur. Itu belum zuhur. Dan dengan catatan, kalau niatnya siang puasa sunat sejak pagi, sejak subuh sampai waktunya niat belum melakukan sesuatu yang membatalkan puasa, belum makan, belum minum dan belum melakukan apapun yang membatalkan puasa. Kalau tadi sudah sarapan sekarang mau niat, waduh, iya sekarang anak rencana niat ini Kemis ini ya. Rencana puasa ini. Lupa tadi udah ngopi pagi-pagi tadi. Terus niat wis sekarang? Enggak bisa. Hatta tadi itu lupa kalau niat mau niat puasa belum niat. Beda kalau sudah niat. Kalau antum semalam sudah niat, anak niat puasa Kemis besok. Niat puasa Kemis pagi-pagi lupa minum kopi. Enggak batal. Ini belum niat. Ya, belum niat minum kopi. Setelah minum kopi ingat, "Oh iya, saya rencana mau puasa, sekarang kok makan ini." Terus tak niati tidak bisa. Paham ya? Itu Rasulullah SAW. Jadi kita memilah-milah kayak gini ini dari mana? Dari sabda Rasulullah SAW dipadukan dengan perbuatan Rasulullah SAW. Wajibnya niat di malam hari pakai hadis ini. Sabdanya Rasulullah, malam yubayyitis siyam qablal fajri fala siyamalah. Nah, kita arahkan ke puasa fardu saja. Kenapa? Karena perbuatan Rasulullah seringkali niat puasa sunat itu di siang hari gara-gara di rumah nggak ada makanan sama sekali. Jadi enak Rasulullah itu ya ribet. Nggak ribet ya, ribet. Sampai keliru ya. Nggak ribet. Ada makanan apapun dimakan. Nggak ada makanan puasa, wis gitu dong. Nggak bingung. Gitu. Rasulullah itu termasuk makanan kesenangannya itu daging, lahm. Tapi nggak pernah sengaja mencari lahm ke pasar itu. Atau nyuruh orang tolong belikan lahm, tolong sembelihkan ini, enggak. Ada dimakan, enggak ada ya sudah. Itu. Ada lahm di rumah dimakan, enggak ada ya sudah. Ada yang ngasih dimakan, enggak ada ya sudah. Enggak pernah nyari. Ya'kulul maujud wala yatlubul mafqud sallallahu alaihi wasallam. Makan apa yang ada dan tidak pernah mencari yang enggak ada. Walaupun senengannya lahm. Kalau kita kan rela antri. Ya, rela antri. Padahal kadang-kadang makanan ya itu, makanan la yusmin wala yughni minju. Mie syaiton misalnya ya. Rela antri panjang ya. Mie ifrit, mie apa gitu ya. Rela antri panjang, padahal apa yang ditunggu itu apa? Waktu itu begitu berharga, rela antri segitu panjangnya. Ya. Itu, rela antri begitu panjangnya. Rasulullah itu seneng lahm, tapi tidak pernah sengaja beli lahm atau nyuruh. Apa yang ada? Tidak pernah. Bilal, itu kambing itu blend. Anak pingin makan daging, enggak ada dimakan, tidak ada ya sudah. Padahal kalau beliau kepingin setiap hari siap orang itu menyediakan, tapi enggak begitu. Jadi akhlaknya beliau begitu. Apa yang ada dimakan. Enggak ada, ya enggak nyari-nyari. Makanan cocok dimakan. Enggak cocok dicicipi, kok enggak cocok rasanya ditaruh tanpa komentar. Kok kasinen, kurang sedep, kelegen. Ini bukan akhlaknya Rasulullah SAW. Ini kurang sambele, kurang acare, wis lengkap, bisa nasi mandi, kambing oven, ada sambal, kurang acar, komentar sih ya. Enggak, Rasulullah SAW enggak begitu. Sallallahu alaihi wasallam. Itu. Roti, ada lauknya apa? Lahem dimakan. Ada juga ya dimakan. Itu. Pernah suatu ketika Rasulullah mau makan roti. Roti kan enggak ada lauknya kan enggak enak kan? Enggak ada cocolannya kan ya? Itu. Nanya, hal indakum idam? Apakah punya lauk pauknya? Punya lauknya untuk menjadi temannya roti ini.
Dijawab, ma indana ilal khal. Tidak ada apa-apa Rasulullah, adanya cuka. Cuka antum tahu sendiri rasanya ya, yang ditaruh di acar itu, yang kecut itu ya. Adanya cuma cuka ini Rasulullah. Oh, saya di sini. Nikmal idam khol. Oh, ini apa? Lauk paling enak ini, paling sip ini. Paling mantep ini ya. Paling mantap. Ini dulu hadis ini oleh kebanyakan ulama difahami apa? Rasulullah ingin menyenangkan hati keluarganya. Biar nggak kecewa. Rasulullah minta lauk kok adanya cuman cuka. Kan keluarganya ngomong cuka ini kan sambil tidak enak juga kan. Ya Rasulullah tidak punya apa-apa, lauk cuman adanya cuka. Gitu. Adanya cuka. Ibaratnya kalau kita ke rumah pulang dari kerja misalnya, ke rumah nanya ke istri, mau makan? Itu diambilkan nasi. Ada lauknya? Tidak ada, adanya garam. Gampangannya gitu ya. Ada garam, jadi nasi dicocolin garam gitu. Kan yang ngomong itu kan sambil bahagia sambil gak enak. Sambil gak enak kan? Adanya juga Rasulullah. Tapi bagaimana akhlak Rasulullah SAW? Oh, nikmal idam khol. Ini lauk paling top ini. Lauk paling sip. Padahal garam ibaratnya kalau kita ya. Itu Rasulullah. Ulama-ulama dulu memahami hadis ini bahwa perkataan Rasulullah SAW nikmal idam al-khal ini sekedar untuk menyenangkan hati keluarganya, untuk menghilangkan rasa nggak nyaman, mencairkan suasana. Itu Rasulullah SAW itu selalu begitu, berusaha mencairkan suasana. Nggak senang ada suasana, ada orang merasa nggak nyaman di sisi beliau, itu nggak senang. Siapapun itu, siapapun. Rasulullah itu akhlaknya nggak suka membuat orang merasa nggak nyaman. Semua orang dibuat nyaman. Sampai saking begitu indahnya akhlak beliau, setiap orang yang ketemu Rasulullah merasa kalau dia orang paling dekat dengan Rasulullah, orang paling disukai Rasulullah. Saking nggak beda-bedakannya, saking ramahnya. Jadi berusaha mencairkan suasana. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata setelah penelitian, memang cuka ini luar biasa. Guru kita Habib Abdullah sering menjelaskan. Ternyata penelitian modern menemukan cuka ini luar biasa. Apa? Di antara khasiatnya cuka ini bisa merubah makanan apapun menjadi gizi yang diperlukan oleh tubuh kita, yang sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Kadang-kadang ada orang itu makanannya enak-enak tapi kurang gizi. Kurang gizi, makanannya enak-enak, kurang gizi. Kenapa? Yang dia makan makanan bergizi misalnya, tapi kurang gizi. Loh kok bisa kurang vitamin ya? Makanannya padahal makanan-makanan sehat, makanan-makanan yang bergizi, tapi kurang vitamin, kurang gizi. Kok bisa? Iya, karena antara yang dia konsumsi dengan yang dibutuhkan oleh tubuhnya nggak cocok. Butuhnya A, dia mengkonsumsi yang B. Ya semakin dipercaya banyak B percuma. Yang dibutuhkan tubuh adalah A. Misalnya begitu. Lah, cuka itu luar biasa. Dicampurkan ke makanan apapun akan merubah makanan itu menjadi vitamin dan gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Jadi makanan apapun kalau dicampur cuka akan berubah menjadi nutrisi, vitamin, gizi yang cocok dengan tubuh kita. Luar biasa ya. Dari mana Rasulullah SAW? Ya diajari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, diajari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ni'mal idam al-khal. Jadi Rasul menyampaikan itu bukan sekedar menyenangkan hati keluarganya, menyenangkan hati keluarganya sekaligus memberikan ilmu pengetahuan. Cuman selama berabad-abad tidak difahami ya. Baru di masa-masa modern ini, zaman modern ini orang-orang mengetahui apa maksudnya. Ternyata memang nikmal idam al-khal. Itu nikmal idam al-khal. Itu Rasulullah SAW. Jadi apa? Kayak rumusnya makan ala Rasulullah SAW, yakulul maujud wala yatlubul mafqud. Berarti kalau di tempat kita ada makanan, di rumah kita ada makanan, kok sih bingung shopee food, go food. Ini bukan akhlaknya Rasulullah SAW. Di rumah banyak makanan macam-macam ya, tak selera, buka go food ya, shopee food. Ini bukan akhlaknya Rasulullah SAW. Banyak apa enggak sekarang? Banyak ya, makanan banyak. Di depannya itu banyak, di rumah banyak, di kamarnya banyak, di kulkasnya banyak. Segala macam makanan. Enggak selera. Nyari di
Shopee Food, GoFood. Atau rela keluar untuk nyari makanan ya. Rasulullah SAW tidak begitu. Dan ini perlu latihan. Kalau nggak latihan nggak susah. Perlu latihan. Jadi apa yang ada itu dimakan. Apa yang ada dimakan. Nggak usah nyari-nyari yang nggak ada. Itu kita nirunya pertama dari situ. Untuk menyedikitkan makanan itu bertahap. Nirunya dari ini dulu. Makan, biasakan diri makan apa yang ada. Selera nggak selera ya itu dimakan. Jangan nyari-nyari yang nggak ada. Kecuali datang sendiri. Udah, jadi fa in kana fardhan usturitat tabyid. Jadi puasa itu kalau fardu disyaratkan tabyid. Tabyid itu maksudnya menginapkan niat. Niatnya di malam hari, antara maghrib sampai subuh. Sebelum subuh itu sudah harus niat. Kalau sampai subuh belum niat tak sah. Maghrib kapan paling cepat mulai niat? Begitu maghrib langsung mulai niat, walaupun belum buka puasa untuk yang tadi siang. Misalnya hari siang ini ada puasa misalnya. Maghrib masuk waktu maghrib, belum minum, belum makan kurma, belum takjil, udah niat puasa untuk besok, boleh apa enggak? Boleh, paham ya? Jadi boleh. Pokoknya sudah maghrib, usturi tabyid. Kemudian wat ta'yin, harus ditentukan kalau puasa wajib. Puasa nawaitu sauma, enggak cukup nawaitu as-saumal wajib, enggak cukup. Saya niat puasa wajib apa? Tentukan, saya niat puasa wajib Ramadan. Saya niat puasa wajib kafaroh. Saya niat puasa wajib nadar misalnya. Harus ditayin, itu namanya tayin. Kasomi Ramadana au nadrin contohnya. Seperti niat puasa Ramadan, puasa nadar. Nah, ini untuk puasa wajib. Puasa sunat tidak harus tayin. Jadi antum puasa Arafah tidak harus ditentukan. Puasa Senin, puasa Kamis tidak harus. Ya cukup nawaitu shaum gitu aja cukup sudah. Kalau malam ya nawaitu shaum ghadin. Kalau siang hari kayak gini ini antum belum melakukan sesuatu yang membatalkan puasa. Kepingin puasa, nawaitu shaum gitu aja sudah. Puasa apa? Pokoknya puasa. Otomatis jadi puasa Kamis ya. Di hari Arafah juga begitu, hari Tarwiyah, Asyura. Itu di hari-hari semua. Hari 6 hari bulan Syawal itu enggak itu kan saya niat puasa sunat 6 hari Syawal, enggak. Saya niat puasa sunat Syawal, enggak. Itu. Saya niat puasa gitu aja sudah cukup. Wadah ya. Nah, kalau puasa wajib enggak boleh. Jadi perbedaannya itu. Puasa wajib harus malam hari. Puasa sunat boleh siang hari yang penting belum zuhur. Puasa wajib harus tentukan namanya, disebutkan namanya puasa apa. Puasa sunat enggak harus disebutkan namanya. Di hari Arafah, nawaitu shaum saya niat puasa gitu dong. Puasa apa? Otomatis mengarah ke puasa Arafah. Paham ya? Nah, ini kalau puasa sunat. Kemudian puasa wajib tidak harus itu wajib. Nawaitu shauma Ramadan cukup sudah. Nawaitu shauma ghadin an Ramadan cukup. Walaupun tidak pakai fardhon. Contoh panduan niat biasanya kalau Ramadan setelah taraweh itu niat yang sempurna. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani. Harokat kalau diharokati kasrah ya, bukan fathah. Syahri ramadhani hadhis sanati. Idhofah ya. Syahri ramadhani hadhis sanati. Lillahi ta'ala. Bukan nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhis sanati. Bukan begitu, bukan ramadhana atau hadhis sanata ya. Ramadhana hadhis sanata enggak. Tapi ramadhani hadhis sanati. Kalau diharokati begitu. Pakai kasrah. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhis sanati lillahi ta'ala. Nah, kalimat an adai fardhi itu tidak harus itu. Itu niat yang lengkap. Gitu. Menyebutkan ghadin itu juga tidak harus nawaitu shauma ghadin. Tidak harus itu. Seandainya ada orang nawaitu shauma Ramadan gitu malam hari cukup sudah. Nawaitu shauma Ramadan cukup. Nawaitu shauma ghadin an Ramadan cukup sudah. Itu sudah cukup. Nah, jadi nggak harus sebutkan fardu. Kalau sunat apa harus disebutkan sunat? Tidak harus nawaitu shaum gitu tak cukup sudah. Wadah sudah. Kemudian niat puasa ini harus dilakukan setiap hari. Baik itu puasa wajib atau puasa sunat. Puasa yang harus berturut-turut atau enggak harus berturut-turut. Mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i mengharuskan niat setiap hari. Kenapa? Setiap hari itu ibadah yang berbeda-beda. Karena itu enggak bisa niat satu kali. Sebagaimana sholat. Setiap hari kan kita sholat zuhur kan ya.
Apa cukup seumur hidup sudah saya niat sholat duhur seumur hidup itu. Jadi besok nggak usah niat lagi, setiap sholat duhur ya nggak usah niat, sudah borongan. Saya niat sholat duhur, fardu duhur seumur hidup, nggak bisa. Kenapa? Beda-beda. Setiap hari ibadah yang terpisah, Dan antara puasa hari pertama dengan puasa hari kedua dipisah oleh sesuatu yang membatalkan puasa. Malamnya dipisah makan, minum dan yang lain-lain. Itu. Karena itu setiap hari harus niat. Kalau ada mengikuti mazhab kita ini, kalau ada orang niat puasa Ramadan langsung borongan untuk 1 bulan. Saya niat puasa Ramadan semuanya 1 bulan penuh tahun ini. Saya niat puasa Ramadan tahun ini selama sebulan penuh. Itu. Kalau ada orang niat seperti itu hanya sah untuk hari pertama. Niat seperti itu hanya sah untuk hari pertama. Hari kedua, ketiga, keempat harus niat lagi ya. Ini madhab kita, madhab Imam Syafi'i. Khilafan terhadap Imam Malik. Berbeda dengan pendapat Imam Malik. Imam Malik untuk puasa wajib apa saja yang harus dilakukan berturut-turut. Kayak Ramadan. Wajibnya setiap hari apa 2 hari sekali? Setiap hari. Terus kok puasa misalnya apa? Kafaronya membunuh. Kafaronya zihar. Ini kan apa? Puasa 2 bulan berturut-turut. Harus berturut-turut, bukan 2 hari sekali. Lah semua puasa yang wajib dilakukan berturut-turut setiap hari, niatnya bisa borongan 1 kali toh. Kayak Ramadan itu. Nawaitu sauma syahri ramadhani hadisanati jami'iha lillahi ta'ala. Saya niat puasa Ramadan tahun ini semuanya lillahi ta'ala. Cukup sudah itu. Kata Imam Malik. Jadi hari kedua, ketiga, dan ketiga seterusnya itu tidak perlu niat. Apa boleh diamalkan? Boleh diamalkan, tapi antum harus niat, harus taklid kepada Imam Malik. Ya. Jadi saya taklid pada Imam Malik dalam masalah niat itu yang mengatakan cukup, tidak harus diomongkan, kerentek dalam hati kalau antum niat mengikuti Imam Malik dalam masalah ini enak. Bisa buat jaga-jaga. Seandainya besok lupa niat, menurut Imam Malik puasanya tetap sah. Menurut mazhab kita tetap gak sah. Menurut mazhab kita tetap tidak sah. Menurut Imam Malik sah. Menurut Imam Malik sah. Ya, tidak apa-apa untuk jaga-jaga. Tapi tetap setiap malam niat. Jadi awal malam niat puasa Ramadan sebulan penuh. Setiap malam sehabis buka puasa, sehabis jamaah witir, sehabis khatmul Quran, niat lagi. Itu afdol seperti itu ya. Jadi awal malam niat borongan, kemudian setiap malam niat lagi. Biar puasa kita sah menurut semua madhab. Kalau niat 1 kali itu hanya sah menurut Imam Malik. Imam Syafi'i mengatakan batal. Jangan begitu. Ibadah itu upayakan bisa sah menurut semua ulama. Kemudian Imam Malik masih melanjutkan itu. Niat puasa versi Imam Malik yang bisa borongan itu niatnya tidak berlaku lagi, non-aktif. Itu non-aktif. Habis masa aktifnya kalau sampai terputus puasanya. Kalau puasanya terputus. Terputus oleh sesuatu yang enggak mewajibkan puasa. Walaupun antum tetap puasa. Misalnya begini, kalau puasanya terputus seperti wanita haid. Wanita malam 1 Ramadan niat puasa Ramadan sebulan penuh. Dapat seminggu puasa haid dia 5 hari. Kan enggak boleh puasa kan ya? Berarti kan puasanya tidak berturut-turut lagi kan ya? Tidak wajib berturut-turut. Setelah hari ke-6, 5 hari haid kemudian mampet, maka harus niat lagi. Niat yang awal sudah tidak berlaku. Sudah kadaluarsa. Harus niat lagi. Apa bisa borongan untuk sisanya ini? Kan tadi 7 hari tambah 5. Berapa? 12 ya? 12. 7 tambah 5. 12 hari ya? 12 hari. Udah dari hari ke-13 kan niat lagi kan ya? Ya boleh niat borongan lagi. Saya niat puasa Ramadan semuanya dari tanggal 13 sampai akhir bulan. Ya, cukup sudah. Tapi tetap setiap malam diulang. Atau musafir, walaupun dia nggak puasa, musafir kan nggak wajib puasa. Malam sebelum subuh udah meninggalkan daerahnya, perjalanan jauh yang menyebabkan dia nggak wajib puasa. Walaupun dia tetap puasa, niat yang awal nggak berlaku. Kenapa? Niat borongan itu boleh menurut Imam Malik khusus untuk puasa yang wajib dilakukan berturut-turut. Lah sekarang ketika perjalanan dia wajib puasa apa enggak? Wajib puasa apa enggak? Nah, kewajibannya hilang. Walaupun kalau seandainya dia puasa Ramadan tetap sah.
tapi kewajibannya hilang. Karena itu niat yang awal sudah terputus. Nanti setelah, maka ketika di perjalanan mau puasa ya harus niat terus. Harus niat setiap malam. Nanti setelah pulang, niat borongan lagi untuk sisanya. Wah deh, udah. Kemudian tadi niat itu harus malam hari, puasa wajib. Ini menurut Imam Malik. Khilafan lil Imam Abi Hanifah. Imam Abu Hanifah menyamakan puasa fardu dengan puasa sunnah. Apa? Boleh niat puasa sebelum zuhur. Lah kalau lupa malam nggak niat, sebaiknya kita mengikuti Imam Abu Hanifah. Niat puasa di siang hari. Sehingga dengan begitu puasa kita sah menurut Imam Abu Hanifah. Menurut Imam Syafi'i ya tidak sah. Menurut Imam Syafi'i tidak sah. Tapi nggak boleh makan. Tidak sah niat puasanya, tidak dihitung. Tapi nggak boleh makan, harus imsak. Salah sendiri lupa, ceroboh ini berarti. Urusan ibadah kok lupa. Urusan dunia nggak pernah lupa, urusan puasa lupa. Nah, jadi karena dianggap ceroboh, maka wajib imsak. Nggak boleh makan, nggak boleh minum, dan nggak boleh melakukan apapun yang membatalkan puasa sampai maghrib. Itu wajib imsak. Nah, ini pembahasan masalah niat. Insya Allah berikutnya syarat-syarat sahnya puasa itu kita bahas pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab.